traveling. Apapun alasannya, apapun bahasanya, kita menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini kita mulai dari Pondok Gede. Ini kebetulan hujan turun sangat deras dan kendaraan juga kelihatannya sama-sama saja. Kalau tidak menggunakan lampu, yakin kita akan tidak melihat atau hanya sama-sama saja melihat kendaraan yang lalu lalang di jalan. Kita sudah mulai memasuki pintu tol pertama di Pondok Gede ini. Kita sudah masuk, masih hujan. Ini enak nih kalau di sini sepintas nggak kena hujan karena memang di atasnya ada atapnya. Tariknya kelihatan berapa, kita melaju lagi terus untuk menuju bandara. Ini kalau yang ke arah bandara kebetulan agak lengang ya, namun kalau kita lihat di sebelah sangat padat semua. Walaupun jarak tidak seberapa, padatnya kendaraan itu akan terasa jauh karena waktu tempuh menjadi lebih lama. Apa yang harus kita perbuat pada saat ada kemacetan? Ya sabar dan berdoa. Kita jangan merasa rusuh, kita tetap harus menjaga keselamatan kita yang terdampak oleh hujan tersebut. Dengan adanya hujan pun tentu kita juga tidak mengeluh, karena apabila kemarau lama tidak hujan malah kita berupaya memohon kepada Yang Maha Kuasa dengan melaksanakan sholat istisqa. Itu salah satu upaya kita ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, hujan ini kalau kita tampung di seluruh wilayah Indonesia ya, satu area DKI Jakarta saja saya yakin berapa ribu tangki ini ya, kalau ditampung itu rezeki yang tidak terhingga dari Yang Maha Kuasa melalui sirkulasi alam. Kebetulan saat ini titik kulminasi matahari sudah berada di arah selatan, dan itu menandakan bahwa musim penghujan akan segera tiba. Apabila beberapa waktu lalu kita juga sudah mengalami ada hujan, ada petir, tapi itu bukan atau belum musim penghujan. Namun kita amati bahwa setelah ada hujan deras, ada angin kencang, itu akan menggeser titik kulminasi matahari. Nah, mungkin ada gesekan atau masa transisi. Kalau sekarang kebetulan sesuai dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kita sudah memasuki musim penghujan. Bahkan di beberapa daerah hujan sudah turun cukup ekstrim, sehingga kita perlu mewaspadai hal tersebut, yakni dengan mempersiapkan rumah-rumah yang bocor. Kita perhatikan saluran-saluran tersumbat juga perlu kita bersihkan, dan tentu saja hal-hal yang akan terdampak daripada hujan tersebut kita upayakan untuk membenahinya secara mandiri saja. Jadi tol juga masih hujan, kebetulan kendaraan juga tidak terlalu kencang. Kita sengaja mengambil alur paling kiri, mengambil jalur lambat karena ya namanya hujan di jalanan. Kalau kita terlalu kencang juga takut kepleset ya. Tetap kita jaga keselamatan, saling menghormati di jalan raya, dan saling menghargai
taat pada peraturan lalu lintas, insya Allah semua akan berjalan tuntas. Nah ini kebetulan sudah masuk area Jakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini kebetulan kering nih ke arah Tangerang ya, ini sudah masuk Tangerang. Nah di sini kering, tidak ada hujan. Nah, jadi pandangan kita pun sudah mulai terang kembali dan tidak perlu menggunakan AC nih. Tapi kalau yang mau pakai AC juga karena memang cuaca hangat-hangat gitu ya, bisa memperlancar darah juga sih sebetulnya. Nah ini sudah kelihatan gedung-gedung menjulang yang kelihatan hanya satu jari saja, tapi apabila kita ada di atasnya malah persis hampir saja kita tidak kelihatan karena besar. Terus kita melaju, ini agak sepi nih. Gedung-gedung menjulang di kejauhan terlihat dari arah tol kita. Ini di area daerah khusus ibu kota Jakarta ya. Saat ini masih ibu kota negara Jakarta itu, karena IKN yang di Penajam Pasar Utara di Kalimantan itu belum diresmikan, masih dalam masa pembenahan. Namun Jakarta meskipun bukan ibu kota negara nantinya ya, kalaupun terjadi, karena kita tidak tahu kapan, tetap akan memiliki histori yang sangat luar biasa. Jadi pusat perdagangan, karena untuk mencapai Jakarta seperti sekarang ini bukan hal sangat singkat, namun perlu dengan proses dan mekanisme yang sangat lama. Perlu investasi yang sangat luar biasa besar, perlu kepercayaan pasar, dan tentu saja semua bisa kesasar artinya pedagang kaki lima terpantau, masyarakat merasakan, negara juga akan terdampak positif dari segi perekonomian, termasuk lingkungan juga akan bertambah rapi, sehingga akan membuat suasana menjadi betah. Itu maksud kesasar, bukan kesasar seperti orang. Kita sudah memasuki area Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Nah, enak nih, ada teduh-teduh. Kita terus melaju bersama orang lain, meskipun berbeda tujuan, tapi ada dalam satu ruas jalan yang sama. Masing-masing saja kita bendera-bendera merah putih dengan gagahnya berkibar. Itulah negara kebangsaan kita, Indonesia. Sudah kelihatan mulai cerah-cerah, ada videotron berjejer di pinggir jalan, petunjuk-petunjuk rambu-rambu lalu lintas juga sudah kelihatan. Memang kalau ke sini karena orang-orang tertentu saja, jadi yang tidak perlu ke bandara sepertinya ke arah masing-masing saja. Sehingga kelihatan ini agak sepi. Kita langsung menuju Terminal 3, keberangkatan dan penjemputan ya. Nah, itu kalau kita berangkat juga lewat Terminal 3. Nanti di sana akan ada tempat-tempat khusus. Satu, pendaftaran, pembelian tiket, dan juga kita akan diarahkan oleh para petugas yang sudah sangat profesional. Kita menuju arah kanan tadi ya, dari dua arah ini. Parkiran kendaraan itu sudah bukan puluhan lagi, bukan ratusan, ribuan kendaraan, baik roda 2 dengan tempat parkir khusus
maupun roda 4 kita mengarah ke arah kiri, yang lain ke arah kanan. Tapi dari yang berseberangan berarti mereka ada yang ke arah kiri, karena memang alur jalan di sini satu arah, ada juga yang dua arah. Kita masuk terowongan kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lihat ada rambu-rambu, kita mulai berjalan pelan, harus serba hati-hati. Belok ke arah kanan sedikit, belok lagi ke arah kiri, karena memang yang di kanan satu arah, begitupun kita hanya satu arah. Kelihatan kendaraan roda 2 ribuan di sana. Alhamdulillah pemiliknya nggak keliru pada saat ngambil, meskipun ada ribuan, karena memiliki ciri khusus. Kita cek tiket masuk, ada plang. Kita harus hati-hati, perhatikan plang tersebut. Kita masuk nih ke arah parkiran dengan menggunakan tangga spiral ya. Di sini parkiran. Masuk ke komplek parkiran. Kita sesuai, ada petunjuk arah di dalam. Terus kita pantau kiri kanan, mencari tempat parkiran yang nyaman. Bukan lumayan sahabat semua, ini kendaraan kiri kanan kita sudah full di sini ya. Di sini pun bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ada ribuan kendaraan. Berbagai merek, berbagai tipe, berbagai tahun, dari mulai yang harga di bawah 100 jutaan sampai ada yang miliaran di sini. Jadi ini aset kalau dihitung berapa ratus miliar di sini. Ini juga sama, sudah pada memiliki orang kendaraan masing-masing dengan komplek parkiran per blok. Ada blok H9, blok F, blok E, dan lain sebagainya. Nah, kita ada di tempat keluar nih kita ya. Tadi karena kita sudah selesai, ini kendaraan kita mencari jalan yang sesuai. Kendaraan banyak sekali, lumayan, tapi nggak bingung juga pemiliknya ya. Alhamdulillah bisa sampai ke rumah masing-masing nantinya dengan membawa kendaraan masing-masing pula, jadi nggak ketukar dengan kendaraan orang lain. Nah, itulah bahwa manusia itu adalah makhluk tertinggi. Alhamdulillah kita sudah berada di komplek untuk keberangkatan menuju ke luar negeri. Ada yang pada bawa koper kita, ada yang bawa cemilan, cepuluh, nggak ada kayaknya kalau cepuluh, ada juga cemilan ya. Ini para pengantar yang sangat antusias berada di komplek bandara ini. Ini cukup luas sekarang Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perlu kiranya di depan pada saat kita masuk gerbang itu kita merasa masuk ke wilayah yang sangat wah, minimal sambutan dengan bunga-bunga ya, dengan apalah di luar itu, seperti masuk ke dunia lain, dunia yang sangat spektakuler. Mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Terima kasih sahabat semua, kali ini dicukupkan. Kita nanti akan upload lagi dengan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua.